Oke guys, jadi kali ini aku mau nge-recap apa aja sih yang menarik dari Apple event yang sudah tayang pada hari ini tadi jam 12.00 ya, pagi hari tadi. Jadi memang Apple merilis banyak produk di sini. Ada Apple Watch, itu ada terdiri dari Apple Watch 8, kemudian ada Apple Watch Special Edition, dan juga ada yang menarik yaitu adalah Apple Watch Ultra. Kemudian juga Apple memperkenalkan lini iPhone 14 series. Di sini sebenarnya agak mengecewakan, tapi ada juga yang sebenarnya menarik. Nanti aku bakalan jelasin. Dan selanjutnya juga ada AirPods Pro generasi kedua, yang mana aku sebenarnya udah punya yang generasi pertama ini, dan ini adalah generasi yang terbaru kedua dari AirPods Pro. Kita bakalan bahas juga menariknya di mananya. Dan buat teman-teman yang tertarik apa aja sih hal-hal yang menarik dari Apple event yang sudah tayang tadi pagi, aku merangkumnya menjadi 3 hal menarik. Dan buat kalian yang udah penasaran, jangan lupa klik like dulu di video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Kita mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. Oke, jadi hal menarik yang pertama adalah lini iPhone 14 series. Yang mana sebenarnya aku nggak terlalu suka sama iPhone 14 yang dirilis oleh Apple, karena memang desainnya itu sama persis, bahkan bisa dibilang dengan iPhone 13. Cuman untuk yang iPhone 14 Plus-nya ini mungkin dimensinya agak lebih besar dibandingkan dengan iPhone 14 yang reguler. Dari segi fitur sih memang ada peningkatan, tapi dari segi chipset juga masih sama, pakai Apple A15 Bionic. Tapi dari segi kamera memang ada improvement. Tapi menurut aku ya itu sama aja sih dengan iPhone 13. Bahkan bisa aku bilang iPhone 13 ini bakalan lebih worth it dibandingkan iPhone 14. Nah, yang menarik di sini adalah adanya iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max, di mana untuk desain di bagian depannya itu sudah menghilangkan adanya notch, diganti dengan yang namanya Dynamic Island. Dynamic Island sendiri adalah sebuah cara untuk berinteraksi di iPhone ya, jadi bisa berubah-ubah bentuknya kayak gitu. Sebenarnya dia adalah sebuah kamera dan sensor-sensor dari kamera itu, tapi didesain sedemikian rupa dan fitur-fiturnya agar bisa menampilkan beberapa hal yang cukup interaktif. Sebenarnya untuk Dynamic Island ini mirip dengan notch yang ada di Samsung Galaxy S10 Plus ya, S10 Plus kalau nggak salah. Jadi udah lama banget sebenarnya model-model seperti ini, tapi iPhone itu membungkusnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk ditawarkan kepada para konsumennya. Dan sebenarnya jujur, ini merupakan pembeda dari iPhone 14 dengan iPhone generasi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman beli iPhone 14 yang biasa, orang-orang nggak akan tahu iPhone kalian itu iPhone 14 secara sekilas. Tapi kalau kalian membeli iPhone 14 Pro atau Pro Max, itu pasti kelihatan karena notch-nya udah hilang diganti dengan Dynamic Island ini guys. Dan jujur untuk warnanya sendiri juga ada warna baru yaitu purple. Ini merupakan warna yang cukup unik dan ya aku cukup suka sih dengan warnanya. Bagaimana dengan kalian? Tulisan komentar kalian di bawah ya. Jadi kalau misalnya dari seri lini iPhone 14 series, yang menarik adalah justru untuk seri Pro-nya. Jadi iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Nggak tahu kenapa, apakah ini adalah strategi Apple ya, ngabisin stok chipsetnya, jadi membungkus si iPhone 14 ini menjadi iPhone 13 versi Pro lah katakanlah, karena memang iPhone 13 persis, cuman spesifikasi dan juga fitur-fiturnya di-upgrade sedikit kayak gitu. Kemudian adanya Always On Display juga, ini merupakan fitur yang lama tapi baru disematkan di iPhone generasi terbaru ini. Dan juga untuk chip terbarunya yaitu A16 Bionic chip, ini yang disematkan di iPhone 14 Pro dan Pro Max. Sedangkan seperti yang aku bilang, iPhone 14 yang reguler itu masih menggunakan Apple A15 Bionic. Oke, untuk hal yang menarik kedua adalah Apple Watch. Di sini aku nggak terlalu excited sama desain Apple Watch Series 8 karena kenapa? Yang aku ekspektasikan adalah Apple Watch Series 8 ini akan mengusung desain kotak ya, dibandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya yaitu Apple Watch Series 7. Tapi ternyata masih tetap mengusung desain yang sama kayak seri-seri sebelumnya. Tapi justru yang sangat menarik perhatian aku adalah adanya atau diusungnya salah satu smartwatch terbaru dari Apple dengan fitur diving ya,
itu adalah Apple Watch Ultra. Desainnya ini bener-bener keren banget. Bahkan demonya juga aku udah tonton berkali-kali, ini bener-bener oke banget. Jadi di bagian atasnya itu dia datar guys, jadi datar gitu, nggak melengkung kayak desain-desain Apple Watch sebelumnya. Dan dia punya desain yang bener-bener bisa aku bilang tuh elegan banget. Dia ada lapisan kaca sapphire gitu untuk desainnya, jadi bener-bener tahan banting. Itu memang untuk yang dia aktivitasnya bener-bener keras ya, kayak misalnya lagi olahraga yang bener-bener berat banget, itu bisa diandalkan banget, bahkan bisa dibawa menyelam dengan kedalaman yang sangat dalam ya. Dan ini bikin aku seneng banget dan pengen beli sebenarnya, karena memang desainnya ini bener-bener fresh, baru, dan dia itu adalah mungkin menjadi fitur atau Apple Watch paling advance dibandingkan dengan yang lain. Terus kemudian yang ketiga adalah AirPods Pro generasi kedua. Dimana sebenarnya aku udah punya AirPods Pro generasi yang pertama. Ini merupakan salah satu TWS yang bener-bener bikin aku tuh gak mau berpaling dengan TWS yang lain. Karena aku juga udah mencoba beberapa TWS yang punya Active Noise Cancelling. Tapi menurutku AirPods Pro ini adalah salah satu yang terbaik karena dia bisa terintegrasi dengan ekosistem Apple tentunya, karena aku di sini pakai iPhone dan juga Mac. Jadi untuk perpindahan koneksi itu sangat-sangat seamless, nggak ada hambatan sama sekali. Dan di AirPods Pro generasi kedua ini dia akan membawa yang namanya Active Noise Cancelling yang lebih atau 2 kali lebih baik dibandingkan dengan si AirPods Pro generasi pertama. Kualitas suaranya juga akan lebih bagus, dan tentunya ini merupakan sebuah penantian ya, karena memang AirPods generasi ketiga kemarin aku skip karena ya noise cancellingnya itu bagusan di AirPods Pro ini guys, karena dia ada karetnya gitu, sedangkan untuk AirPods generasi ketiga itu nggak ada. Dan ya, itu akan menjadi wishlist aku. Yang pertama adalah iPhone 14 Pro, kemudian ada Apple Watch Ultra, dan juga ada AirPods generasi kedua. Dan lini-lini yang lainnya ini sepertinya ya upgrade aja lah, kayak iPhone 14 series, kemudian Apple Watch Series 8 yang menurutku nggak terlalu berbeda dengan Apple Watch Series 7. Dan ya, seperti itulah untuk update yang menarik dari Apple Event Recap di September 2022 ini. Semoga teman-teman terbantu, dan jangan lupa buat klik like dan subscribe channel ini, karena kita bakalan update terus seputar informasi baik iPhone, Android, laptop, PC, dan lain sebagainya, karena di sini kita juga tech review yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan teknologi. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa buat komen di bawah sarannya video apa aja yang pengen aku buatin. Kalian komen aja di kolom komentar di bawah video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit, dan have a nice day.